Insan Pariwisata, perkenalkan nama saya Fauziati Hoirul Latifah. Saya merupakan salah satu mahasiswi STP AMTA Yogyakarta, Prodi Pariwisata. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai bagaimana awal mula saya menggunakan salah satu teknologi informasi dan komunikasi, yaitu komputer. Awal mula saya itu belajar komputer yaitu pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar atau di SD. Karena dulu kan kalau di SD kan ada mata pelajaran itu yang namanya TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu. Nah, di situ saya itu benar-benar diajari dari awal banget atau dari nol itu bagaimana cara menghidupkan komputer sampai mematikan komputer. Nah, dulu itu kalau di sekolah itu prakteknya masuk ke lab. Terus habis itu kita itu benar-benar belajar menghidupkan komputer. Kayak pertama kali kita harus menghidupkan stabilizer tuh yang warna kotak merah itu. Nah, dulu kalau di sekolah saya itu kalau kita ngehidupin komputernya bareng-bareng atau ngehidupin stabilizernya bareng-bareng itu listriknya nggak akan kuat alias bakal jelek atau down. Jadi dulu itu kalau udah kayak gitu solusinya kita harus prakteknya itu satu orang ditungguin sama gurunya, nyalain stabilizernya satu-satu gitu. Kalau udah baru kita bakal belajar gimana prosesnya pakai komputer. Selain belajar bagaimana cara mematikan dan menghidupkan komputer, dulu saya itu juga diajari bagaimana cara mengetik atau menggunakan salah satu aplikasi yang ada di komputer, yaitu Microsoft Office Word. Nah, itu kan kalau untuk anak usia SD itu kalau untuk ngetik itu mungkin nggak usah diajari, udah bisa sendiri ya, tinggal lihat di keyboard terus tinggal pencet-pencet aja. Nah, selain itu kita itu diajarin juga gimana sih caranya biar kita itu ngetiknya cepet alias gak pakai 11 jari dengan 2 telunjuk, biasanya kan kayak gini, jadi kan lama. Terus kita itu diajarin peletakan huruf atau ngapalin huruf yang ada di keyboard agar kita itu kalau pada saat ngetik itu kita bisa cepat gitu. Jadi kita diajarin peletakan jari-jari kita itu di keyboard biar kita itu enggak bingung, terus biar cepat juga, jadi enggak pakai 11 jari atau pakai 2 telunjuk. Selain diajarin ngetik, itu juga diajarin gimana sih kalau bikin tulisan di Word itu untuk tebal, miring, kayak gitu-gitu. Pokoknya dari bener-bener kita itu yang dasar sampai nanti lama-kelamaan akan ke tahap-tahap berikutnya gitu. Nah, dulu itu ada cerita unik. Dulu itu saya itu sering diomelin sama guru ya, karena saya itu merupakan salah satu siswa yang mungkin nggak bisa apa-apa atau gaptek gitu. Jadi saya kan sering nanya tuh ke teman-teman, dan saya tuh sering keluar dari bilik komputer punya saya itu, saya sering keluar terus jalan-jalan, lihat punya teman, terus tanya-tanya gimana sih caranya. Terus kadang tuh suka ngajakin temen, tolong dong punya aku ini gimana ya kok jadinya kayak gini. Suka aku ajakin gitu ke bilik saya, aku bilang suruh ajarin gimana caranya. Nah, kadang kalau misalnya waktu ketahuan sama gurunya itu suka dimarahin, suruh balik lagi ke bilik, gak boleh jalan-jalan kayak gitu. Karena biar kita itu mandiri, biar kita itu bisa sendiri. Terus tapi tetap kalau misalnya kita nggak bisa atau nggak tahu gitu, kita boleh tanya sama teman atau gurunya. Tapi kita emang diusahakan untuk agar kita itu latihan sendiri. Udah dikasih tutorial kan sama gurunya, dikasih petunjuk-petunjuknya gimana caranya gitu, kita harus mempraktekkan sendiri. Lama-kelamaan itu kita akan lancar atau akan bisa dengan sendirinya, atau kita itu akan terbiasa dengan yang namanya komputer dan perangkat-perangkatnya yang lainnya. Jadi kita nggak akan kikuk lagi atau gak akan bingung lagi gimana sih caranya, gimana sih kok ini bisa kayak gini ya. Jadi kita akan mudah menggunakan dan bisa dengan lancar menggunakan seperti itu. Kemudian manfaat adanya teknologi informasi komputer itu diantara lain tentunya sebagai sarana dan prasarana media komunikasi. Dengan kita itu dapat menyambungkan komputer dengan internet, kita dapat terhubung dengan teman, saudara. Di situ kita juga dapat
menanyakan kabar atau ngobrol atau chatting dan lain sebagainya menggunakan aplikasi yang ada di komputer tersebut, atau kita dapat juga mengunduh aplikasi tersebut di komputer yang kita miliki. Selain itu juga komputer juga dapat membantu atau meringankan pekerjaan kita. Seperti pada saat pandemi seperti ini, banyak siswa atau pelajar yang melakukan sekolah secara online. Dengan adanya komputer ini kita sangat terbantu dan sungguh bermanfaat karena kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen dengan mudah. Selain itu juga dapat juga sebagai media hiburan. Contohnya kita dapat mengisi di komputer itu dengan game, kita dapat menghilangkan kejenuhan dengan game, atau menonton film, atau mungkin bernyanyi dengan musik karaoke dan lain-lain. Perubahan yang dialami atau yang saya rasakan khususnya dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, itu sangat jelas dirasakan ya, seperti dengan semua hal atau informasi itu dapat kita akses dengan mudah dan cepat. Selain itu juga untuk pada masa pandemi seperti ini sangat membantu kita atau memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Selain itu, perkembangan komputer itu juga terus berkembang. Dulu itu komputer hanya seperti TV tabung atau kita biasa kenal dengan komputer Pentium 1, 2, 3, sampai 4. Dan untuk saat ini banyak komputer yang monitornya itu sudah dengan layar yang lebih slim atau dengan lebih kecil daripada yang sebelumnya, dan tentunya dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju dan berkembang dengan pesat. Kesimpulannya yaitu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi itu menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantara lain seperti kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Selain itu juga komputer juga dapat membantu pekerjaan kita atau mempermudah pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, kita juga dapat kecanduan. Mungkin ketika kita sedang main game atau nonton film atau drakor, itu kita dapat kecanduan dan kita mungkin juga dapat lupa waktu, sehingga kita juga tidak dapat bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, dengan masyarakat sekitar, atau dengan istilahnya itu biasanya dianggap kuper gitu, atau nggak bisa bergaul dengan masyarakat atau dengan teman-temannya. Maka dari itu, berbijaklah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan gunakanlah dengan hal-hal yang positif saja. Dan jika Anda atau teman-teman mungkin yang mau game atau nonton film atau drakor gitu, jangan lupa untuk tetap ingat waktu ya teman-teman, agar kita tetap bisa bersosialisasi dan kita juga dapat merasakan dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya dan di video-video selanjutnya. Terima kasih, see you, bye-bye.